saham apapun yang mau gue beli itu harus berdasarkan list yang udah gue sortir. Gue nggak boleh keluar dari list itu. Kenapa? Karena gue tahu itu saham yang berfundamental baik. Terus gue memantau harga saham itu. Harga saham itu lagi turun ya gue beli. Harga saham itu lagi naik ya gue jual gitu kan. Jadi gue selalu memantau grafiknya, gue lihat harganya, gue lihat isu-isu yang ada sekarang. Kayak kemarin Indofood kan, karena isu Penhil nih. Gue tahu nih ya Indofood ki orang nggak berhenti makan mie kayaknya. Kan lo makan mie kan tiap hari, nggak tiap hari maksudnya lo pasti makan mie dong. Lo nggak akan berhenti makan Indomie kan, pakai telur, pakai rawit, kornet, keju ki. Mantap gitu. Ya maksudnya itu bahasa yang simple lah yang bisa kita lihat secara kasat mata ya. Orang nggak akan berhenti makan mie gitu kayaknya kan. Indomie tuh nggak bakalan nggak laku gitu. Betul. Tahu nih secara itu secara kasat mata lah, terlepas dari bagaimana laporan keuangan gitu ya, itu juga kan diperhatiin, cara membaca laporan keuangan juga ada gitu. Nah, Rev, kalau misalkan nih ada anak muda misalkan nih ya, masih single, berpenghasilan ya sekitar 10 juta lah. Kira-kira kalau mau berinvestasi seperti yang lo jalanin, itu baiknya gimana ya? Misalkan di saham tadi atau di mana reksadana atau apa yang kayak gitu, menurut lo persentasenya mereka tuh untuk bisa nabung berapa persen, spend money-nya nanti kita lihat berapa persen rata-rata dari anak muda, terus yang harus diinvestasikan tuh sebenarnya berapa persen gitu. Itu menurut lo gimana? Anak muda yang emang punya gaji 10 juta dan tidak punya tanggungan ya, Ki? Iya, tidak punya tanggungan, tinggal masih sama orang tua, ya kan, yang pengen, aduh gue pengen nambah duit nih buat... Gila, itu enak banget tuh kayak gitu loh. Itu kira-kira menurut lo gimana? Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita berinvestasi itu kan kita punya profil risiko masing-masing nih. Kita punya profil risiko masing-masing. Mungkin ada anak muda yang dia seneng resiko. Oke, jadi gue punya duit 10 juta nih, setiap bulan gue mau taruh, tapi tergantung gaya hidup dia juga sih, Ki. Oke, kita taruh gaya hidupnya itu di porsi 30%. Oke, jadi dia buat hidup sebulan dia hanya menghabiskan 3 juta dari gajinya. Iya. Nggak mungkin deh, Ki, anak muda zaman sekarang kopi kekinian aja udah berapa gitu. Anak muda, maksud tidak mungkin. Oke. Gue nggak percaya anak muda zaman sekarang cewek cowok bisa hidup dengan 3 juta, apalagi dia punya gaji 10 juta. Apalagi kalau ganteng, belum bayarin pacarnya. Oke, kalau enggak gini, dia punya sisa uang 60%-nya lah pokoknya. Dia 4 juta, ya 5 juta leh. Ya 4 juta deh bisa ya. Misalkan dia baru mulai berinvestasi nih gitu kan. Oh udah pokoknya gue udah sadar nih sekarang harus investasi. Jadi gue sebulan hidup 4 juta aja lah. Cukup nggak cukup gitu kan. Oke. Misalkan dia udah sadar nih, kita asumsikan anak muda yang udah sadar. Tapi kemudian ada lagi nih pertanyaan kedua. Dia tipe yang suka punya risiko atau tipe yang tapi gue takut uang gue hilang nih gitu kan, gue takut uang gue hilang, terus ntar kalau taruh saham kalau rugi gimana gitu kan. Jadi kan tiap orang punya profil risiko masing-masing. Kalau dia tipe yang kayak gitu nih, yang mengkeretin duitnya banget gitu kan, yang takut hilang, kayak gue nih takut banget nih duit gue hilang gitu kan. Khawatiran ya? Ya, itu sih gue sarankan pertama dia cicil emas dulu aja. Oke. Emas dulu di Pegadaian atau mungkin dia bisa beli berbentuk perhiasan. Kalau perempuan ya, nih misalnya perempuan nih gitu. Kalau perempuan mungkin dia bisa beli perhiasan dulu, mungkin dia bisa beli gelang, kalung gitu ya. Sampai nanti kalau dia berarti kan dia punya 6 juta nih buat di investasi ini. Mungkin sebulan 2 bulan dia beli aja dulu emas atau dia beli logam mulia gitu. Kenapa? Karena ketika menurut gue secara manusiawi ya, nggak tahu sih kalau orang lain, tapi kalau gue nih, begitu gue melihat saham, gue berinvestasi di saham nih, sama di reksadana. Reksadana tuh bukan nggak mungkin minus juga loh gitu kan, karena manajer investasi itu juga bukan dewa yang bisa selalu untung gitu kan, jadi lo punya risiko rugi juga, bisa minus juga reksadana itu. Oke. Nah,
ketika gue melihat nih dari si reksadana, dari si saham itu kan, gue melihat merah nih, lagi minus gitu. Tapi terus gue buka nih, oh iya gue masih punya cincin, oh iya gue masih punya kalung gitu, oh iya gue masih punya logam mulia, agak lebih tenang, jadi nggak kebawa emosi, nggak kebawa ego, dan nggak kebawa rasa takut. Ah udahlah gue jual aja lah daripada ntar tambah turun gitu. Jadi kalau misalkan emang anak muda yang takut kayak gitu, lu punya dulu nih. Kalau gue bilangnya gue punya panadolnya gue. Jadi apapun yang terjadi sama bursa, sama reksadana gitu ya, ketika dia merah, ketika dia koreksi dalam, ketika portofolio gue itu warna-warni gitu, gue punya, iya gue masih punya ini kok gitu. Oh ruginya berapa sih misalkan? Oh ruginya 3 juta. 3 juta gue jual gelang juga kebayar tuh ruginya. Jadi gue masih bisa menghibur diri dengan itu gitu. Itu kalau yang anak muda yang takut banget. Atau kalau dia memang saking takutnya, dia bisa coba obligasi retail. Ori. Ori, iya ori. Ya, ori. Tapi nah, kalau ori ini... 5% ya sekarang ya? Nah, cuma gue nih belum mendalami nih, apakah bunganya itu termasuk, kupon ori yang dibayarkan per 6 bulan atau per setahun itu termasuk riba atau enggak? Oke. Gue juga takutnya ori ini emang agak ke situ ya. Dia tipis soalnya. Sebutannya kupon obligasi sih, memang bukan bunga obligasi, tapi itu enggak gitu. Ya gue mendingan enggak lah daripada ini gitu. Benar. Soalnya gue juga belum cari tahu dan emang nggak terlalu tertarik ke situ. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau beda lain halnya kalau anak muda yang nggak apa-apa udah duit bisa dicari lagi atau nggak apa-apa gue bisa kok nunggu, gue manajemen emosinya baik gitu. Terus ya namanya investasi pasti ada resiko, dia tahu itu gitu. Gue sih saranin daripada ke reksadana untuk tipe anak muda kayak gitu, mending lo langsung terjun ke saham. Tapi tetap belinya jangan asal beli, tetap lo searching dulu, lo riset dulu. Atau kalau misalkan dia mau reksadana, mungkin bisa reksadananya ke pasar saham, jangan ke pasar uang atau pasar obligasi. Oke. Dan memang yang disarankan juga pasar saham itu dibanding yang pasar lain ya, karena lebih pasar saham ada minim gamblingnya gitu ya istilahnya ya. Betul. Walaupun memang sekarang kan reksadana juga udah dibagi, ada reksadana syariah kan. Jadi udah banyak produk reksadana syariah tuh udah banyak banget gitu. Jadi kalau memang itu udah ada embel-embel syariah, ya udahlah kita percaya aja kalau itu metode mereka tuh syariah gitu. Iya. Akadnya syariah gitu ya. Kalau memang anak muda itu, tapi menurut gue ya Ki, memang anak muda tuh sekarang harus, ini kan mumpung ya, mereka 10 juta sekarang, iya kan, kalau lo punya duit 10 juta, lo belum punya tanggungan, terus lo sampai nggak berinvestasi, itu sih, lo failed banget sih menurut gue, gitu. Iya. Tuh. Soalnya gue juga, gue punya temen nih, ada nih masih single, cowok. Dia bahkan berinvestasi bareng sama pacarnya. Oh gitu? Iya, jadi tapi mereka nggak nyatuin uang. Jadi dia mungkin ngomong sama pacarnya, 2 juta aku naruh di sini, pacarnya naruh di sini. Jadi mereka punya target untuk nikah. Tapi nyimpennya masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti nggak jadi nikah, putus mungkin ya udah nggak ada masalah gitu. Iya, investasi masing-masing jadinya. Untuk tujuan bersama tapi. Benar. Nah, jadi itu kalau misalkan lo sebagai anak muda nih guys yang mau investasi, ya lo dari sekarang udah harus bisa melek investasi. Apalagi banyak penghasilan anak muda sekarang yang udah tinggi-tinggi coy, masih single, tapi penghasilannya tuh dari kerjanya udah lumayan, gajinya udah gede-gede ya kan. Apalagi yang seharusnya itu bisa jadi pertimbangan ya bahwa lo bisa melek investasi gitu. Nah, di sisi lain nih, kalau lo sendiri melihat saham ini sebenarnya ada potensi halal haramnya nggak sih? Maksudnya kayak ini boleh apa enggak sih? Nah, itu gue juga pribadi pernah berpikir ini bisa nggak sih, boleh nggak sih gitu. Nah, menurut seorang Revi Ananda nih gimana? Gitu. Iya nggak sih gitu kan? Iya. Kayak lu naruh, ya. Nah, dulu gue juga ini judi nggak sih ya gitu.
Tapi terus kan kita bisa Google nih Ki. Jadi bagaimana sih cara berinvestasi saham secara syariah? Bagaimana sih supaya kita itu nggak masuk kategori oh ini judi nih, gambling, asal beli gitu kan. Pertama lo bisa filter mungkin dari akunnya sendiri. Oke. Sekarang tuh beberapa sekuritas tuh udah buka platform syariah. Jadi kayak gue nih pakai Mirai nih, dia udah punya Mirai akun syariah. Kalau nggak salah Mandiri sama BCA punya juga deh syariah gitu. Nah, di akun syariah itu mereka udah memfilter tidak ada bank dan rokok. Itu yang pertama dari jenis sahamnya sendiri. Jadi lo nggak bisa transaksi bank dan rokok kalau lo pakai akun syariah. Kemudian yang kedua ya pasti lo tuh nggak bisa ya kalau lo nggak punya ilmunya, lo nggak pernah baca, lo cuman ya udah dah coba-coba gitu kan. Ya udah deh coba-coba gue beli, besok naik nggak ya? Itu aja kan dari pemikiran lo itu aja kan itu udah coba-coba. Berarti kan lo itu udah mengarahkan diri lo sendiri untuk judi gitu kan karena cuma coba-coba. Iya. Kalau gue selama ini selalu mengingatkan diri gue bahwa saham apapun yang mau gue beli itu harus berdasarkan list yang udah gue sortir. Lo nggak boleh keluar dari list itu. Kenapa? Karena gue tahu itu saham yang berfundamental baik. Terus gue memantau harga saham itu. Harga saham itu lagi turun ya gue beli. Harga saham itu lagi naik ya gue jual gitu kan. Jadi gue selalu memantau grafiknya, gue lihat harganya, gue lihat isu-isu yang ada sekarang kayak kemarin Indofood kan, karena isu Painhill nih. Gue tahu nih ya Indofood Ki orang nggak berhenti makan mie kayaknya. Lo makan mie kan tiap hari, nggak tiap hari maksudnya lo pasti makan mie dong. Lo nggak akan berhenti makan Indomie kan, pakai telur, pakai rawit, kornet, keju Ki. Mantap gitu. Ya maksudnya itu bahasa yang simple lah yang bisa kita lihat secara kasat mata ya. Orang nggak akan berhenti makan mie gitu kayaknya kan. Indomie tuh nggak bakalan nggak laku gitu. Betul. Tahu nih secara itu secara kasat mata lah, terlepas dari bagaimana laporan keuangan gitu ya, itu juga kan diperhatiin, cara membaca laporan keuangan juga ada gitu. Nah kemarin tuh Indofood tuh kan terhempas isu itu, terus harga sahamnya jeblok nih. Tapi kan terus gue memutuskan untuk beli di situ. Gue tahu gimana perusahaan itu, gue mengikuti pergerakan harga saham itu, gue tahu nih apa yang menyebabkan dia turun gitu. Berarti kan gue punya dasar, gue punya analisa lah di balik keputusan gue untuk membeli saham itu. Kebetulan aja harganya lagi turun, jadi gue beli gitu kan. Nah ya udah, terus gue tahu dia bakal naik. Nah nanti ketika dia naik, kemarin dia naik, udah naik tuh udah gue jual. Nah kalau gue pernah ikut seminar saham syariah yang seperti itu sih nggak termasuk dalam judi. Lebih aman lagi kalau lo simpen buat invest lebih dari 6 bulan, atau setahun, atau buat jangka panjang. Sama aja kayak lo nyimpen emas. Lo nyimpen emas kan juga kalau harganya turun. Misalkan nih, lo beli di harga turun gitu kan. Terus nanti kita udah 10 tahun lagi harga emas kan naik nih Ki. Kita jual ya sama aja kayak gitu. Kan saham itu kan kepemilikan atas suatu perusahaan kan. Jadi kita bagian dari pemilik itu. Ketika harga sahamnya turun kita beli, ketika harga sahamnya naik ya kayaknya sih sesimpel itu gitu. Tapi kan di balik itu ada analisa-analisa lagi. Secara periodiknya tuh lu mantau tiap hari, weekly, daily, weekly, atau monthly, atau quarterly, atau gimana nih? Sempatnya gue. Tapi gue mereview saham yang udah gue listing itu setiap setahun sekali. Oh, oke. Jadi nggak yang ini masuk seminggu kemudian jual gitu belum tentu juga ya? Belum tentu juga. Jadi gue kan kadang-kadang juga nggak sempat buka sama sekali gitu kan. Terus kadang-kadang gue juga nggak sempat ini gitu. Apalagi kalau misalkan lagi masa-masa normal tuh kan operasional di kantor lagi banyak banget, itu udah nggak mungkin deh lu buka setiap hari. Terus gue juga buka mesti mantau setiap hari, itu udah nggak mungkin banget. Nah, karena gue sudah memilih fundamental yang baik dan gue masuk di saat yang tepat, jadi nggak buka tiap hari pun nggak apa-apa. Nggak buka mantau tiap hari pun nggak apa-apa gitu. Dari apa yang lo invest di 15 listing lo, itu rata-rata lo buka kan berarti yearly ya? Setiap tahun lah lo review listingnya ya? Ya, betul. Itu 1 tahun lo bisa berapa persen mendapatkan
gain-nya gitu, benefit keuntungannya? Kalau yang gue review setahun itu hanya listnya aja. Tapi kalau misalkan kayak misalkan di dalam list gue itu ada Indofood nih atau ada Astra gitu ya. Gue bisa beli hari ini, kemudian gue lagi sempat buka bulan depan gitu ya. Gue lihat, oh ini Astra harganya udah naik nih, gue udah punya profit sekian persen misalnya. Itu bisa gue jual. Rata-rata? Gue beli lagi. Oh gitu. Pas Astra gue beli lagi gitu. Rata-rata lo mematok minimalnya tuh berapa persen sih untuk lo lepas? Rata-rata ya, kalau misalkan sekarang nih, situasi kayak sekarang nih kan, ini lagi fluktuatif banget dan arah pasar tuh nggak jelas banget. Banyak banget berita negatif, tapi indeksnya malah bagus gitu. Jadi ini udah nggak, ya fundamental tuh kayak pasar tuh kayaknya udah susah banget buat gue baca. Kalau di saat-saat sekarang sih gue 3% tuh udah gue take profit. Oh, oke. Nanti lo lihat lagi, lo beli lagi, jual lagi 3% di atasnya. Iya. Gitu ya. 3% tuh udah gue take profit. Begitu juga kalau maksimal. Jadi gue tuh punya range gini, Ki. 3 sampai 10% misalkan. Oke. Kalau gue masih mau tahan, ya maksimal gue tahan sampai gue 10% gitu. Karena bisa aja ketika dia udah 10% nih, kayak olah lah ke atas, tiba-tiba balik lagi ke bawah gitu. Jadi gue juga nggak terlalu maruk sama untung gitu. Itu yang gue bilang, lo juga harus punya manajemen psikologi yang bagus, nggak ngikutin ego, bukan cuma ilmunya doang. Benar. Kalau rugi nih, lo pasti dalam investasi saham juga pernah dong. Pernah dong, bohong banget kalau nggak pernah rugi. Semua yang berinvestasi di saham, lo tanya deh siapapun pasti pernah ngalamin rugi. Tapi bagaimana menutup kerugian itu dan membuat rugi itu minimal? Yes, itu gimana tuh? Nah, pertama, balik lagi. Kalau lo udah punya saham berfundamental baik, minus nih, dia pasti akan balik lagi. Jadi lo diemin aja, nggak? Kalau minus, iya, semua balik lagi ke list saham yang lo punya. Makanya ketika lo nentuin list saham yang jadi pilihan lo nih, lo harus hati-hati banget. Hati-hati banget. Jadi kalau rugi nih, Ki, gue pernah rugi yang paling gede itu ini sebut nominal apa enggak, Ki? Boleh buat sharing aja. Gue pernah rugi paling gede itu tahun 2000, Dera tuh lahir 2011, 2012, 2013 lah. Gue pernah sampai 5 juta apa 6 juta gitu. Dan buat gue itu gede ya. Oh, itu gede loh, rugi 5 juta. Ya itu buat gue gitu gede banget. Ya iyalah, itu lumayan cuy, buset. Nah, itu gede banget Ki, itu aduh. Itu gue pernah tuh, itu saat beli. Deg-degan ya? Deg-degan, terus udah gak karuan lah rasanya, sampai gue tuh sempet abis jadi itu kan dia saham tuh udah semakin turun gitu kan. Adalah satu emitennya gitu ya. Gue gak usah sebut emitennya ya, karena sekarang itu sudah membaik. Takutnya nanti orang pada takut beli itu. Iya. Turun aja terus dia tuh turun kan. Gue tuh, aduh, ini kayaknya gak bisa nih. Aku gak mau rugi. Pertama gue masih gitu kan. Gue bilang sama Aska, aku gak mau rugi. Ya udah tahan. Ya udah terserah, hold aja, tahan aja kata Aska. Ternyata tambah turun dong dia, terus gue review lagi nih, kenapa nih bisa begini. Ternyata ya memang waktu itu gue belinya karena ego. Jadi waktu itu dia lagi naik, ya kan, terus orang tuh gue punya grup saham waktu itu. Terus orang udah pada gini, wah aku di saham ini, saya udah untung 5%, wah dia naik terus nih, bisa ke harga segini nih, dia bisa ke harga segini. Pokoknya gue bener-bener dengar kata orang, kan, gue ngiri. Iya, kepancing dong. Gue pengen, gue juga pengen nih untung dari saham itu. Jebret, gue beliin tuh semua duit ke saham itu. Karena gue dengar orang masih percaya saham itu naik gitu kan. Masih ke bawah kabar burung lah gitu. Dan di grup itu semua udah pada cerita mereka dapat untung sekian. Gue beli jebret semua uang gue beliin ke saham itu. Ternyata jatuhlah dia ya kan. Gue beli nih, jatuh nih dia nih. Terus jatuh tuh gak kira-kira, langsung 5% nih.
besok abis gue beli. Jadi gue beli ketika dia naik. Makanya gue selalu bilang sama orang yang nanya sama gue, jangan mengulang kesalahan gue. Jangan beli pas saham itu naik. Iya. Apapun yang lo dengar kata orang itu masih bisa naik, jangan. Jadi itu gue udah naik berapa, gue iri, kepengen gitu gara-gara itu doang. Terus gue beli semua ke situ, taunya dia turun. Saham itu kan kalau habis naik tinggi, dia pasti koreksi kan. Koreksi nih, itu namanya koreksi sehat. Nah, terus turun, gue masih berpikir, ini nih koreksi sehat nih, gitu kan. Karena orang masih katanya gitu. Oh, ini koreksi sehat nih, ya udah, gue nggak jual tuh, gue nggak cut loss. Terus ternyata ternyata naiknya itu memang di bawah bandar. Jadi memang dia punya isu jelek di belakang itu. Makanya harganya dinaikin dulu supaya bandar bisa jual di harga tinggi, habis itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Jatuhlah gue di situ. Udah. Terkena tuh di portofolio minus 5 juta apa 5 juta berapa gitu. Wah, gila. Ini kalau nggak di-cut tambah jatuh lebih gede lagi nih dari ini. Ya udah, kata saya, ya udah. Bukan rezekinya, udah jual aja. Makanya dari situ gue bilang, jangan dengar kata orang, percaya sama analisa lo sendiri, kenal saham itu, jangan ikut-ikutan. Iya. Manajemen psikologis juga harus dijaga. Jangan mengulang kesalahan gue, pengen ikut-ikutan untung, ngelihat orang untung ya, ngiri sama orang lain. Hilang-hilang deh tuh duit.